sebenarnya nggak padat-padat, tapi bisa dikatakan padat kalau ada risiko misalkan gitu kan. Dan misalkan Anda apakah kepadatan pabrik semen misalkan gitu kan, pabrik semen jaraknya average distance-nya, near neighbor distance-nya, average-nya itu 2 km. Kalau penduduk mungkin tidak padat kan itu kan, tapi itu padat karena ada risiko pencemaran. Nah itu tergantung kasusnya ya, tergantung kasusnya. Nah itu tergantung kasusnya. Karena kalau kalau eh, seperti di Cibinong itu padat pabrik semen ya, ada 3 roda, ada semen Cibinong, ada semen yang lain lagi itu ada 3 kalau salah atau 4 ya di situ. Itu padat itu ya. Nah, itu karena jaraknya tidak terlalu jauh tapi semennya banyak di situ. Kemudian selain melihat nilai rata-rata neighbors, near neighbor, juga melihat polanya ya. Di order ini jaraknya ya, jaraknya ini diurut nilai jaraknya. Ini urutannya saja. Ini di plotting, seret jaraknya. Ini diurut ya, diurut dari kecil ke besar, terus diplot. Kalau bentuknya lurus, ini polanya acak. Nah itu ya, itu polanya acak. Jadi ada mendeteksi pola titik ini ya, pola sebaran titik dalam ruang dengan plotting ANN, dengan plotting ANN. Average nearest neighbor, diplot aja. Kalau lurus dia acak set lurus. Nah, kalau dia bentuknya landai begini, nah ini cluster, bentuknya landai cluster ya, bentuknya landai dia cluster. Kalau dia ada yang sistematik nggak ada sini ya, dia hanya acak atau cluster. Nah itu, nah, itu ya, di plotting aja, di ordering nilai daripada ini, distance-nya di plotting. Kalau ini acak. Nah ini ya, ini adalah first closeness point, then the second closeness point and so forth ya. Nah, di plotting ya itu. Ini contoh misalkan ini ada 3 buah tipe titik ya. Kemudian Anda cari titik di apa eh, distance-nya antar titik. Kemudian Anda gambar urutannya. Ternyata ini. Nah, kalau bentuknya begini dia cluster tuh. Ya kan? Kemudian ini Anda cari pada saat titik terakhir dia kan habis dengan titik yang lain kan? Dia loncat ke titik ini, set. Nah, kemudian di sini bergerak lagi. Nah, itu kan. Maka di sini ini pada klaster pertama. Kemudian loncat set, ini klaster 2. Berarti pada gambar ini ada 2 gerombolan poin patternnya. Nah, itu. Jadi menarik, Anda plotting gini aja, set gitu. Nah, gitu ya. Jadi di sini Anda first single cluster. Berarti ini ada satu kelompok cluster. Jadi dengan ANN selain menghitung kepadatan juga melihat pola dari sebaran titik ya, pola sebaran titik. Dengan cara ini diplotting ya, pola sebaran titik. Ini kita lihat, ini kan landai, jadi bentuknya landai begini ini cluster ya. Kalau bentuknya lurus gini adalah acak ya. Ya ini yang ini adalah acak. Yang ini bentuknya maka begini merah ini. Acak ya. Sistematik nanti ke sono ke atas ini ya, sistematik. Sistematik ke atas ini. Kemudian ini acak ya. Nah ini. Jadi tengah ini acak, sudut-sudut ini acak, tapi yang di bawahnya cenderung ke cluster. Kalau mendekati ini itu menuju acak. Tapi kalau menjauh ke sini menuju sistematis pola. Poin pattern penyebarannya. Ini mendeteksi menyebarnya kayak apa gitu ya. Ini penting ini kalau pola titik itu penyebarannya ya. Tidak hanya kepadatan juga pola penyebarannya. Misal Anda ini yang dipakai di kapal-kapal ini apa? Kapal-kapal ikan itu ada ini plotting ini. Jadi ikan itu menyebarnya pola apa ya, pola apa pada kedalaman berapa, tidak hanya terus nanti cari faktor yang mempengaruhi bisa itu ya. Jadi nanti
Oh ini cluster, jadi datangnya itu hanya dia fungsi dari waktu, fungsi misalkan ikan itu fungsi dari plankton ya, fungsi dari waktu dan fungsi kedalaman dia mainkan itu. Jadi dia akan ngambilnya tidak random. Kalau random habisin bensin ke tengah lautnya. Jadi datang langsung sero satu kapal lah penuh, langsung pulang itu. Itu sudah diterapkan di penangkapan ikan oleh kapal-kapal asing. Kapal-kapal kita belum ada yang melakukan itu ya. Sekarang sudah nggak ada ditangkap yang kapal-kapal, dulu sering ditangkap itu ya. Sekarang kayaknya diambil lagi itu, dimalingin sama orang ya, kayak itu. Karena kapal kita kapal layar, kapal mesin tapi mesinnya mesin dorong aja, tidak ada mesin jisnya ya kan. Nah itu tidak ada mesin untuk menangkap sinyal. Ini kan bisa dilihat dari atas ya. Ikan kan bisa dilihat dari atas dengan infrared airnya itu. Nah itu ya. Nah itu makanya kita kalah canggih sehingga produksi daerah laut tapi produksi ikannya rendah, sedikit, tidak banyak. Tangkap lautnya sedikit, ditangkapin orang lain, kemudian dijual ke kita. Itu kasihan negara ini ya. Karena ini aja nggak bisa melihat pola-pola ini. Kalau dia pola-pola ini melakukan kajian ini nggak efisien, sekali berangkat seminggu sudah langsung penuh kapan ya. Kalau kita keluyuran sebulan nggak dapat itu ya, dapatnya sedikit sehingga rugi bangkrut itu. Nah, karena tidak ada image processingnya, menangkap citra lenset dari atas kan gratis itu ya, citra lenset maupun radar yang disebar oleh Amerika untuk ditangkap gambarnya. Gratisnya itu selisih 1 hari, nggak apa-apa selisih 1 hari sebenarnya ya. Dia tiap hari kan lewat itu. Nah itu tiap hari lewat pada lokasi yang sama untuk yang lenset setiap 18 hari lewat di lokasi yang sama. Nah itu di dunia itu bisa diambil datanya yang selisih beberapa hari, gratis tinggal download. Itu dianalisis bagus ya. Nah, pakai VSAT, mereka saya lihat itu kapal-kapal asing pakai VSAT. VSAT itu adalah seperti ini, televisi TV yang ada parabolanya, dia menembak dulu ke atas radar, kemudian ditangkap gambarnya. Nah itu dipakai, itu dia lakukan. Nah nanti ini gerombol di, oh ini ikan A tertentu gerombol, di mana lokasinya, tinggal datang jam berapa. Nah itu ya. Bisa, jadi analisisnya tidak hanya polanya saja, faktor yang mempengaruhi tadi dengan tadi kombinasinya itu. Oke, ada yang tanyakan? Terus ada metode lain selain ANN adalah K-function ya, K-function. K-function itu mirip ANN, cuma di sini, jadi Anda lihat di sini ya, ini kan ada titik-titik banyak ini kan. Nah, setiap titik Anda buat lingkaran, jari-jari sekian, jari-jari sekian, jari sekian, melingkar. Setiap titik Anda buat lingkaran. Ya, lingkaran. Kemudian dalam sekali lingkaran, misalkan ini titik luasnya berapa, dapat kepadatannya. Ya, kemudian lingkarannya, luasannya, jari-jarinya dirubah terus pada satu titik ini. Ya, dirubah terus. Dapat banyaknya titik, ya kan? Terus dapat K1, yakni kepadatannya pada titik 1. Pada titik 2 dibuat lagi lingkaran terus seperti ini, ya, dapat titiknya berapa, terus kemudian bagi luasan dapat kepadatannya, kemudian K yang kita hitung adalah rata-rata dari semua titik. Nah itu rata-rata dari semua titik, ini lebih intensif ngitungnya ya, lebih intensif. Nah itu ya, sekarang tergantung dari jari-jari berapa yang kita mainkan ini. Nah ini itu yang namanya K-function ya, K-function kayak ini. Jadi itu dia membangun lingkaran-lingkaran terus, bergerak terus lingkaran, makin jauh, nanti kita hitung
titik-titiknya, kemudian luasannya, maka jumlah titik dibagi luasannya. Nanti kita buat distance ini ya, kemudian ini fungsinya, ini kepadatan. Ini adalah hasil rata-rata dari S1 sampai Sn ya. Nah, itu S1 sampai Sn. Titiknya sebanyak n. Jadi kalau kita buat matriks begini, titik 1 sampai titik ke n. Titik 1 kita buat lingkaran jari-jari 10, misalkan jari-jari 20, jari-jari. Kita hitung banyaknya objek yang ada di situ sekian, banyaknya objek ada di situ sekian. Luasannya ini jari-jari 10, pada titik 2 juga jari-jari 10 juga kan, maka luasannya sama kan, maka ini adalah A1 dibagi luas 10, A2 dibagi, ini K-nya ya kan, A2 dibagi luas 10, luas 10 juga sampai ini. Kemudian rata-rata dari KKK ini dapat rata-rata pada jari-jari sekian. Nah gitu. Luas 10 ini adalah ya pi kali pi 10 kuadrat dan pi r kuadrat. Nah, ini. Yang ini luasannya adalah pi kali 20 kuadrat kan gitu kan. Nah ini pembaginya ini. Maka ini banyak satu matriks berukuran n. Ini tergantung nih jaraknya berapa, diameternya yang diambil. Nah, itu jari-jarinya berapa yang diambil. Sampai terus ke sebelah bawah. Nanti kita bisa buat fungsi antara jari-jari dengan kepadatan. Kepadannya ini intensif ini ya, nah, intensif dari banyak perhitungan. Ini metode K-function ya, K-function. Itu yang dilakukan untuk metode K-function. Jadi ini ya K-function. Anda bisa juga melakukan K-function misalkan titik, dan yang lainnya adalah apakah ada misalkan biasanya satu pohon ya sama ininya, misalkan banyaknya pohon dengan banyaknya kupu-kupu itu untuk penyerbukan, untuk perkebunan besar perlu ya. Jadi kita plotting K-nya ini untuk kupu-kupu, kemudian K-nya ini untuk pohon. Nanti kita hubungkan apakah kepadatan pohon ya berhubungan dengan kepadatan kupu-kupu. Gitu bisa dilakukan itu ya. Jadi ada dua mapping dilakukan itu. Jadi bisa dilakukan hubungan antara kepadatan pohon dengan kepadatan kupu-kupu. Kepadatan ini apa? Kepadatan padi dengan kepadatan wereng. Itu di pertanian ada itu fungsi ini ya. Lagi panen, musim nanam dulu, musim tumbuh, kemudian musim panen. Anda plotting itu. Jadi dihitung kepadatannya. Saya pernah bimbing ini yang perusahaan yang nanam padi di Kerawang itu kan ada luas itu padinya kan. Itu di kota-kota gitu per hektar, pegel itu melakukannya ya. Pegel ya kepadatan tanamannya per hektarnya, terus di plotting, dia ada petanya sih berapa ratus hektar itu ya peta, ada kalau nggak salah 800 hektar lebih ya. Nah itu di kota-kotakin, kemudian dihitung anunya belalang, karena menghitung kerusakan akibat belalang, loss production akibat belalang. Nah itu kan bisa dihitung itu ya, loss production akibat belalang dengan teknik ini, K-function ini ya, K-function. Nah itu ya teknik K-function ya itu. Jadi tesis itu, jadi tesis kalau nggak salah. Tapi agak lama karena ngitungnya di lapangan ya. Nah ini contoh. Jadi ini fungsi, ini K-function untuk ini ya. Dia masuk pada area jari-jari tadi, dihitung sebagai objek satu kan gitu kan. Sehingga KH itu adalah jumlah banyaknya individu ini dijumlahkan ya kan ya itu. Ini lambda ini konstanta, bisa luasannya kan itu kan, bisa apa aja yang lain kan itu kan, luasannya atau variabel lain bisa kan itu kan. Nah itu. Nah, kemudian untuk semua area maka
ini kan pada satu area, ya kan? Satu area. Kemudian untuk semua area dijumlahkan semua sampai n area. Berarti ini luasan, pembaginya luasan kali n, ya kan? N ini, ya ini. Contoh lambda ini luasan misalkan gitu. Nah, itu kali n. Nah, ini kan. Nah, jadi ini yang dipakai. Oke. Nah, ini yang dilakukan ya. Jadi ini adalah fungsi daripada tadi k-function tadi itu ini ya. Ini saja yang dilakukan ya, yang dipakai. Kemudian ini bisa dimasukkan lagi dan seterusnya. Tapi intinya adalah ini saya buat ini. Nah, ini. Oke, kalau lambdanya sendiri adalah ini. Bisa mengerti yang dipakai untuk k-function. Oke, ada yang tanyakan? Ini plotting. Ya, nanti Anda bisa plotting antara plot lurus ini data dengan plot hipotetiknya ya. Kalau dia menempel maka acak sifatnya. Jadi jangan hanya plotting saja, Anda cari faktor yang mempengaruhi. Jika k-function-nya fungsi dari k-function dari objek lain ya, k-function objek lain gitu. Tadi kan sudah ada poin proses tadi bisa. Ini metode lain ya. Ini metode lain. Jadi bisa poin proses tadi apa atau distillation distillation tadi ya. Distillation tadi ya, tadi kan ada distillation yang ini kan. Ya, tadi distillation tadi bisa ya kan. Nah, ini distillation bisa ya kan. Ada kernel dengan covariatnya ini bisa, ini pakai kalau fungsinya gini pakai fungsi spline gitu kan, kalau fungsinya begini pakai logistik bisa juga kan, tergantung fungsinya nanti ya. Nah itu, nah ini faktor logistik, ini contoh yang logistik. Kemudian pakai distance, nah ini distance ya. Nah ini ada yang tanyakan? Yang tanya, halo? Belum ada, Pak. Belum ada? Ngerti ya kira-kira? Ada, Pak. Apa? Saya Silakan. mau nanya, Pak. Ya. Ini, Pak, tadi yang di ANN, yang titik itu, Pak, titik satu. Titik satu itu sebagai objeknya kan satu buah. Jadi maksudnya A1 itu isinya apa, Pak? Angka atau? Ini titik satu. Ini kan titik satu. Ya kan? Ini banyaknya titik yang pusatnya di titik satu, kemudian sepanjang jari apa lingkaran itu, seluas lingkaran itu. A1 ini. Ini kan titik satu dibuat lingkaran dengan jari-jari 10, kan itu kan? Oh iya Pak, iya. Ya, ini kan titik satu dibuat jari tadi 10. Nah, ini ada sebanyak A1 objek di sini. Misalkan ada 10, makanya ada 10 objek masuk sini gitu. Bisa ngerti? Bisa, itu Pak. Objek. Ya, gitu. Ya. Tadi saya kira titik itu satu titik dari 10. Enggak, ini jari-jarinya ini ya, ini jari-jarinya. Terima kasih, Pak. Ya, tuh software jalan sendiri. Kalau ini nggak susah sekarang, ada software yang melakukan itu kan, hitung. Tuh. Banyak kasus bisa dikaji itu untuk melakukan ini ya. Jadi kita tahu titik-titik itu bisa kita kaji ya. Pasar itu di mana yang pasar itu toko biasanya toko kan gitu. Terus distribusi maling gitu kan. Nah itu ada kaji dengan jumlah penduduk. Benar nggak maling tertarik karena penduduk gitu kan. Nah, ini contoh iseng aja ya, iseng aja. Distribusi pabrik semen dengan distribusi orang sakit paru-paru bisa ini. K-function 2 K-function dari K-functionnya masing-masing terus Anda korelasi jadi itu kan, jadi itu. Nah dia cek gitu. Tapi bergeraknya titik harus sama ya. Jangan yang satu mulai dari S1, yang satu mulai dari S4. Nanti rata-ratanya berbeda gitu, ya gitu. Itu jadi Anda lakukan itu. Banyak manfaatnya itu. Supaya kita tidak salah menuduh ya. Saya pernah mengaji
apakah pabrik semen dengan daerah ini berhubungan dengan paru-parunya enggak gitu. Ternyata enggak kok, paru-parunya dari kelahiran. Nah, mungkin terpicu dengan banyak debu jadi tambah parah gitu ya. Nah itu kita sering enggak melakukan kajian itu. Oke, ada yang lain? Enggak ada ya? Halo? Tidak, Halo? Pak. Belum ada, Ya, Pak. ya. Nah, sekarang saya lanjutkan. Tadi kan mendeteksi kepadatan, terus faktor-faktor yang mempengaruhi padatan, metode-metodenya kan, terus mendeteksi pola sebaran titik, ya kan tadi kan, yang terakhir kan selain kepadatan juga pola, ya kan, polanya acak, ya kan, polanya itu gerombol atau enggak. Ya, sekarang saya lanjutkan pola titik saja ya, polanya saja. Tapi yang lebih khusus ya, lebih khusus. Oke, ini. Jadi konfigurasi titik dalam ruang ya kan. Ini jadi titik. Sekarang tadi menghitung kepadatan, sekarang mencari pola titik. Kenapa ini pola ini penting? Karena dengan pola itu diketahui proses penanganannya itu gampang. Proses pengaturannya itu gampang dari objek yang kita teliti. Misalkan kalau pola penduduk kita itu aja susah itu. Misalkan tuh membagi subsidi susah. Negara kita ini susah membagi subsidi karena penduduknya ngumpulnya acak, cenderung ke acak. Ya, di pinggir tebing sudah ada penduduk, ya kan? Nah itu harusnya kan enggak, ya kan? Kemudian di kolong jembatan ada penduduk. Nah itu acak dia, di mana dia nyaman tidur di situ. Nah itu penanaman itu juga acak, pemeliharaan kambing misalkan itu acak, sehingga kita susah menghitungnya berapa sih jumlah kambing di Indonesia ini, jumlah sapi di Indonesia, sehingga kita sulit sekali mendeteksi kecukupan pangan karena pola-pola yang begini. Kalau negara lain misalkan ya, sapinya 1 juta ekor, gampang, satu tempat dia adanya 1 juta buat satu beberapa tempat. Tapi di kita 1 juta ekor itu satu orang meliharanya satu, sehingga di banyak tempat ngumpulinya susah itu 1 juta ekor di Indonesia itu, ya kan? Sehingga pertanian kita itu tidak kompetitif. Itu efek yang lain ya. Ini contohnya cerita aja ya, tidak kompetitif karena ngumpulinya aja susah. Ngumpulinya satu-satu mahal itu kongkosnya, ya kan? Nah, itu. Kemudian koordinasinya susah karena cenderung bersifat acak. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui pola-pola titik dari variabel-variabel tertentu. Apakah pola titik demam berdarah? Bagaimana pola titiknya? Apakah acak, apa uniform atau klaster? Kalau acak untuk ngobatinya susah. Kalau klaster gampang, jadi oh di sini kelompoknya, ambil di situ diobati, sudah kan? Nah itu perlu kita lakukan. Anda misalkan sebagai penentu suatu kegiatan, Anda harus caci itu keberadaan objek itu bersifat acak atau tidak, kan gitu kan? Atau bersifat uniform. Acak adalah setiap titik mempunyai peluang yang sama untuk menduduki ruang dan tidak dipengaruhi oleh titik yang lain. Nah itu. Setiap titik mempunyai peluang yang sama untuk menduduki suatu ruang dan tidak dipengaruhi oleh titik lain yang ada di situ. Nah itu acak. Ya, acak. Nah itu. Kemudian uniform adalah suatu titik menempati titik suatu lokasi dibuat sedemikian rupa sejauh mungkin dari titik yang lain, itu uniform ya, sejauh mungkin, karena semuanya saling sejauh mungkin, jadi akhirnya bentuknya teratur ya. Dulu perumahan itu sebelum adanya RT RW, rencana tata ruang, itu klaster dia.
di situ menempati kalau enak maka ngumpul di situ. Sekarang enggak, sudah ada RT RW ditata ya, ditata sejauh mungkin dari dengan yang lain sehingga tapi dekat mungkin dengan yang lain sehingga teratur, itu uniform. Klaster adalah banyaknya titik terkonsentrasi menduduki pada ruang yang sama dan ruang yang lain sangat sedikit ditempati oleh titik itu adalah klaster. Seperti tadi yang ini klaster kan, mana tadi? Yang ini kan klaster kan, ini klaster, ini enggak klaster. Jadi titik yang tempat yang lain kosong tapi menggerombol di sini ya, itu. Jadi ya menggerombol situ adalah titik yang lain ditempatinya kosong. Nah, itu. Maka ini contohnya klaster. Ini pola acak, ini pola uniform, ini pola klaster. Nah, itu. Pola uniform dan pola klaster. Ini pola ini contoh sederhana aja ya. Nah, gitu ya. Sekarang bagaimana pola-pola itu bisa dibangkitkan? Ini contoh jumlah kecelakaan orang miskin, banyaknya diare, toko dan sebagainya. Ini melihat polanya ya, polanya ya. Oke. Nah, pola titik secara acak ya. Fenomenanya adalah menempati titik suatu ruang ya, itu bebas terhadap titik lain yang ada di ruang itu, peluangnya ya, peluangnya. Nah, itu. Jadi itu filosofinya ya. Jadi Anda lihat sini, ternyata nanti kita buktikan dia mengikuti sebaran Poisson. Ya, sebaran Poisson. Kan kita lihat respon POBA itu bentuknya nilainya K, ini kan banyaknya kan ya, jumlah. Itu kan saya tadi bilang kalau tidak Poisson, binomial negatif maupun binomial kan gitu kan. Hipergeometrik juga iya, cuman kan n-nya tidak ada, n jumlah yang berhasil kan tidak dideteksi ya kan. Yang menyangkut jumlah yang berhasil itu adalah Poisson, binomial sama binomial negatif, tiga sebaran itu ya. Sekarang kita cek, ternyata pola acak jika sebaran titik dalam ruang itu Poisson. Pola acak jika sebaran titik dalam ruang itu Poisson ya, Poisson. Ya itu, nanti kita buktikan ya. Bisa kita, ini R itu titik ya. Jadi ini bebas, jadi FRT itu bebas dari R yang lain sehingga langsung FT saja. Nah ini ya, FT saja. Nah ini, FT saja. Ya, dia FT saja. Tidak F kali T dan seterusnya. Ya, jadi ini. Jadi antara T sama DT itu tidak ada DT-nya. Nah ini. Kemudian kita lihat fungsi totalnya ya, fungsi totalnya. Fungsi totalnya ini adalah suatu kalau apa itu biasanya ini pakai E pangkat T itu ya, TX itu biasanya, tapi saya ganti E pangkat R ya. Nah ini ya, ini biasanya kan ada E pangkat TX gitu kan, ini saya ganti E pangkat S pangkat R. Kemudian kali fungsinya, fungsi kali ini kendala ini. Nah ini. Kemudian ini kita ambil jadi satu G ST ya, GST ini jadi satu. E kali fungsi apa nih? Fungsi expected dari E pangkat TX itu apa itu? Kita sebut apa di dalam statistika? Ya. Ada yang tahu? E pangkat expected dari ETX itu apa? Momen kan? Iya kan? Halo? Iya, Halo? Pak. Iya kan? Nah ini momen saya buat begini. Momen, ini saja, ini fungsi pembangkit momen.
fungsi pembangkit momen ya. Kemudian kali FT ini, loss functionnya ini. Oke. Kemudian fungsi pembangkit momen ini saya turunkan ini. Saya turunkan dapat fungsi ini. Ya, dapat ini. Kemudian kita sebenarnya targetnya mencari fungsi pembangkit momen ini. Dari ini saya integralkan 01 ya, integralkan dapat fungsi pembangkit momen ini ya, fungsi pembangkit momen ini. Oke. Kemudian fungsi pembangkit momen yang ini bentuk standar dari fungsi pembangkit momen apa? Ini adalah bentuk standar bagi fungsi pembangkit momen Poisson, ya kan? Fungsi pembangkit momen Poisson. Dengan kendala ini, yakni objek menempati ruang tidak tergantung dari objek yang sudah ada, maka fungsi pembangkit momennya ini. Ternyata ini fungsi pembangkit momen Poisson. Nah ini, Poisson pembangkit momen dari Poisson, di mana dialah ini fungsi Poissonnya, ya kan? Fungsi Poissonnya, ya kan? Itu jadi Anda lihat tadi itu adalah bentuk standar fungsi pembangkit momen dari Poisson. Oke. Kemudian kita masukkan ini fungsi pembangkit momen Poisson. Nilainya kan ini kan. Nah ini. Kemudian kita ini kan kita buktikan. Ini kita gabung. Kita cek ya. Apakah ini betul bahwa ini fungsi pembangkit momen Poisson. Nah, kita punya Poisson distribution ya kan itu kan. Kemudian kita cari fungsi pembangkit momennya kan ini kan. Biasanya kita buat ETX tapi ini langsung ST sehingga ini bukan pada R0 tapi T1 sama aja dengan itu kan TX itu X0 kan gitu kan. Ini T1. Nah ini kita cari, ini saya gabung jadi ini. Nah ini bentuknya jadi ini sama dengan tadi, ya kan? Sama dengan tadi. Oke, bahwa dengan kondisi klausul kalimat tadi, maka menyebarnya adalah menyebar Poisson. Pada kondisi acak, distribusi titik dalam ruang itu menyebar Poisson. Kita cari rata-ratanya. Rata-ratanya adalah G di mana R-nya sama dengan 1. Nah, kita turunkan ini. Ini kita turunkan R-nya sama dengan 1. Ya kan? Nah, kita turunkan R-nya sama dengan 1. Maka di sini turunannya dapat ini kan lambda ekspon. Ini turunan ini kan lambda ya kan. Kemudian ini 1, maka dia adalah rata-ratanya sama dengan lambda. Ragamnya sama dengan lambda juga. Sehingga VMR varian min rasio, yakni ragam dibagi rata-rata sama dengan 1. Nah itu ya. Jadi VMR-nya sama dengan 1. Dari sini Anda bisa buat kesimpulan bahwa jika pola titik dalam ruang itu objek menempati ruang itu tidak tergantung objek yang ada di dalamnya, ya asal nempati aja gitu kan. Pokoknya suka dia nempati, nggak ada halangan dan tidak tertarik oleh karena itu yang ada di dalamnya. Kalau yang tertarik misalkan ada pertunjukan dangdut misalkan, Anda datang karena banyak orang di situ, kamu senang karena sudah banyak orang di situ, ya kan? Itu lain. Makin banyak, makin besar peluangnya untuk masuk. Meskipun sudah berjubel, tetap aja berjubel-jubel, ya kan? Itu akan cluster. Tapi ini acak tidak tergantung individu yang ada di dalamnya. Dia asal nempati aja, gitu, ya. Nah, itu. Maka dia akan menyebar Poisson. Oke, sudah dibuktikan tadi ya, bentuk fungsi pembangkit momennya. Yang kedua, VMR-nya 1.
yakni ragam dibagi rata-ratanya nilainya 1. Itu dua hal yang Anda bisa lakukan, bisa Anda simpulkan, ya kan? VMR-nya 1. Sehingga seringkali pada sebaran regresi di mana Y-nya dia cari VMR-nya, ya kan? Kalau sama dengan 1, regresinya menggunakan Poisson regresi. Kalau tidak sama dengan 1, orang ribut mengatakan kalau lebih besar 1, dia ribut mengatakan regresinya over dispersi, kan gitu kan? Sehingga ragamnya dikecilin atau metode yang lain, ya kan gitu kan? Nah itu sering kali itu saya baca-baca itu sebenarnya landasan dari sini. Y-nya misalkan Y, banyaknya orang terkena demam berdarah, X-nya variabel yang lain ya, jadi regresi responnya banyaknya dideteksi dulu, Y-nya itu nyebar apa, oh ternyata dia bukan Poisson, maka jangan pakai regresi yang Poisson ya. Oh dia menempati ruangnya tidak acak, maka dia jangan Poisson. Nah, okay. Ya. Kemudian sebaran reguler ya. Reguler itu tadi mencari jarak yang terjauh antar objek, ya kan? Artinya adalah jika objek sudah menempati suatu ruang, maka objek lain menempati ruang tersebut berkurang peluangnya. Itu yang disebut sebaran titik sistematik atau reguler. Ya, misalkan Anda ingin mendirikan mall, sudah dibatasi jumlahnya maksimum misalkan 10, ya kan? Sudah ada 7. Anda akan mendirikan, tentu berkurang peluangnya dibandingkan yang pada saat kondisinya awal, ya kan? Nah itu, Anda sudah diri, yang 10 peluangnya kecil, menurun peluangnya untuk menempati ruang itu. Itu yang disebut sebaran titik reguler, sudah diatur. Biasanya ada regulasi ini yang mengakibatkan itu. Adanya regulasi yang mengakibatkan itu. Ternyata bisa dibuktikan bahwa sebaran titik reguler atau sistematik mengikuti sebaran binomial. Ya, mengikuti sebaran binomial. Nah, itu ya. Jadi mengikuti sebaran binomial. Bisa dibuktikan. Nah, kita cari ya. Kalau tadi kan FT ya, sekarang FRT itu adalah C min BR. Nah, C ini batas maksimumnya, ya kan? Terus R itu jumlah orang menempati. Makin besar R, maka menempatinya akan berkurang. VT-nya berkurang, mengecil VT-nya, peluangnya. Nah, Anda cari loss-nya, kemudian Anda cari momennya. Dari sini Anda turunkan momennya. Ternyata dapat momen ini turunannya, persamaan ini, kemudian anti turunan, dapat solusi ini. Nah, ini ya. Ini bentuk dari momen apa ini? Kan momen itu unik kan ya. Fungsi pembangkit momen itu kan unik untuk setiap sebaran kan gitu kan. Ya, ini apa fungsi yang demikian? Ternyata ini fungsi momen untuk sebaran count yang binomial. Nah, ini yang binomial. Dari klausul ini aja diambil ya. Dari klausul ini dibuktikan ternyata yang mengikuti sebaran binomial. Kita cek ya. Ya, misalkan ini ya. Kan bentuk aslinya binomial ini kan. Nah, ini. Kalau misalkan ini saya sederhanakan, ini apa, ya kan? Kemudian ini apa? Ini lambda misalkan. Nanti jadi ini kan, nah ini P 1 min P plus P S kali N, pangkat N. Nah ini. Kalau ini disederhanakan, dimisalkan ya, N itu CB itu N. Kemudian ini sebagai P. Maka di sini adalah 1 min P plus P S kali pangkat N. Kita buktikan ini ya. Kalau fungsi binomial kan begini. Kemudian momennya dijumlah-jumlahkan, itu dapat ini. Nah ini kan match dengan ini. Ya kan?
1 min P plus PS kurung pangkat N. Nah, ini sama. Dari sini dapat Anda katakan bahwa dengan klausul ini, peluang menerima suatu ini berkurang secara linear dari jumlah titik yang sudah ada pada kuadran tersebut menyebar secara binomial melalui pembuktian fungsi momennya sama. Nah, itu ya, fungsi momennya sama. Nah, itu bahwa ini dengan ini sama, maka dia adalah binomial. Kita cari sekarang rata-ratanya berapa. Binomial rata-ratanya adalah N kali P, kan itu kan. Ini Anda turunkan dengan S sama dengan 1, maka dia adalah N kali P. Ini S, maaf ya, ini bukan R, ini S ya. Kemudian ragamnya NP 1 min P. Maka ragam dibagi rata-rata adalah NP Q dibagi NP, yakni 1 min P. Karena P lebih besar daripada 0, lebih besar sama dengan 0, maka VMR itu lebih kecil sama dengan 1. Jadi identifikasinya dengan menghitung VMR jika kurang dari 1, maka bisa kita putuskan bahwa titik itu menyebar secara sistematis dalam ruang dan sebarannya adalah binomial. Nah, itu sebaran titiknya sebaran binomial. Gampang pembuktiannya ya. Tidak usah ngomong over dispersi, lower dispersi. Tapi jika dia PM-nya kurang dari 1, bisa dilakukan dengan tadi PMR-nya ditingkatkan jadi 1 dengan menseleksi respondennya. Jadi dengan menggunakan regresi, kalau pakai untuk regresi Poisson. Tapi bisa juga regresinya jangan Poisson, pakai aja binomial, gitu aja ya. Nah, itu. Oke, itu. Ada yang kurang mengerti? Halo? Halo? Tidak, Pak. Oh, ngerti ya? Saya pikir hilang ini. Enggak kan, masih nyambung kan ya? Masih, Pak. Masih, Pak. Alhamdulillah ini nyambung. Selanjutnya, sekarang yang klaster ya, yang klaster. Nah, ini. Klaster itu adalah titik menempati suatu ruang, dia peluangnya tambah besar jika ruang itu tambah banyak orang, objeknya. Nah, gitu. Banyak kejadian itu ya. Misal keramaian, ya kan, orang jualan, makin ramai dia makin datang jualannya itu, makin banyak yang jual, ya kan. Nah, itu. Yang jualnya tambah banyak, tapi datang semua. Nah, itu. Ruangnya besar, dipaksa-paksa ini gundal-gundal itu datang. Nah, itu. Demikian juga penyakit, apakah sifat penyakit yang gerombol ini Anda cari itu ya. Mana yang gerombol penyakit itu. Nah, itu. Kayaknya demam berdarah itu gerombol ya. Tapi malaria rasanya nggak terlalu menggerombol. Ya, itu. Ternyata dibuktikan dengan sebaran, dia menyebar binomial negatif. Binomial negatif. Ya. Jadi dengan binomial negatif itu ternyata. Bisa mengerti? Nah, ini kita buktikan ya. Klausulnya di sini. Dia menempati ruang, ini kan menempati, bertambah, ya kan? Jumlah titik ini ya. Peluang suatu kuadran menerima satu titik dalam kuadran bebas terhadap waktu dan meningkat secara linear dari jumlah yang ada pada lokasi tersebut. Nah, meningkat secara ini meningkatnya. Sudah ditetapkan dia meningkat sebanyak ini. Nah, itu. Kalau tadi minus, ini plus. Ya, plus. Oke. Nah, ini kita buat long function-nya. Kita nanti turunkan dapat fungsi pembangkit momen ini. Nah, fungsi pembangkit momen ini kan panjang, maka kita misalkan ini sebagai P, misalkan gitu kan, ini sebagai P, ini sebagai K, kemudian maka didapatkan fungsi yang begini. Maka ini adalah fungsi pembangkit momen untuk
binomial negatif. Kita lihat fungsi binomial negatif ini misalkan gitu kan, diteruskan dapat ini, dapat momen yang ini. Nah ini kan sama dengan ini, ya kan, 1 plus P min PS kurung pangkat min K. Ini juga 1 plus P min PS kurung pangkat min K. Oke, maka dengan batasan bahwa makin banyak titik di suatu kuadran, maka peluang menempati kuadran itu tambah besar, dia akan menyebar binomial negatif. Oke, dengan akan menyebar binomial negatif. Itu klausul untuk klaster. Oleh karena itu, titik-titik dalam ruang jika sebarannya dia adalah binomial negatif, maka dia bentuknya klaster. Polanya itu klaster, ya, klaster. Jadi kalau Anda contoh misalkan Anda membuat pemodelan spasial, Y-nya itu adalah orang miskin gitu kan, kemudiannya X-nya adalah variabel yang mempengaruhi apakah Y-nya gerombol. Anda cek dulu apakah Y-nya acak, apakah Y-nya sistematik. Kalau dia Y-nya gerombol, maka Anda gunakan Y-nya sebagai binomial negatif gitu. Apakah dia acak, maka dia sebarannya Poisson gitu kan. Nah ini kita lihat, kita buktikan rata-ratanya KP, variannya K plus P kali 1 plus K. Terus ini ragam dibagi rata-rata ternyata 1 plus P. Ternyata VMR-nya lebih besar dari 1. VMR-nya lebih besar dari 1. Ragam dibagi rata-rata, ini kan P lebih besar 0 kan ya. Maka di sini VMR-nya lebih besar 1. Maka pola titik dalam ruang yang menyebar klaster VMR-nya lebih besar 1. Nah ini, dari penjelasan-penjelasan tadi, maka Anda bisa banyak hal yang bisa Anda garis bawahi. Bila Anda pakai kajian ini untuk regresi yang objeknya count, Anda deteksi dengan ini. Ya, apakah VMR-nya lebih besar 1, sama dengan 1, atau kurang dari 1. Jika sama dengan 1, sebarannya pakai Poisson, kan gitu. Lebih besar 1, dia dengan binomial negatif. Kemudian kurang dari 1, dia dengan binomial. Lebih besar 1 VMR-nya sering dikenal dengan overdispersi, ya kan? Anda bisa baca regresi spasial Poisson ditanganin karena overdispersi. Ya, Anda tetap mempertahankan Poisson, tapi overdispersinya Anda jadikan ragam dibagi rata-ratanya itu sama dengan 1. Anda paksa dengan disama dengankan 1. Ya, ini data yang mencil-mencil Anda buang, gitu kan. Kemudian ya itu Anda data mencil buang. Tuh kan jadi gitu ya kan. Kalau lebih besar 1 kan ragamnya gede, ya kan. Rata-ratanya kecil. Bisa yang gede-gede dibuang sehingga ragamnya kecil, rata-ratanya dibiarin sehingga sama kan gitu kan. Atau rata-ratanya ditingkatkan, ragamnya biarin. Kalau rata-ratanya ditingkatkan berarti nolnya yang disendiriin, ya kan, sehingga jadi zip, ya, zero inflated Poisson kan gitu kan, nolnya disendiriin itu, sehingga ragamnya tetap sama dengan 1. Diisolasi nolnya kan, nolnya dari diskret ya kan, dari dihitung frekuensi relatifnya. Nah itu jadi jadi Anda memaksakan pakai Poisson, tapi dengan overdispersinya diatur, dikendalikan, pakai zip supaya rata-ratanya meningkat, nolnya dipisahin, kemudian atau pakai variannya dikecilin, ya kan, variannya dikecilin dengan data-data yang mencil dihilangin kan gitu kan. Nah dibuat itu tuh. Atau yang paling strategis, pakai aja binomial negatif kalau Anda mau kan gitu kan. Itu kan masalah selera ya. Nggak usah pakai di zip-zipan, binomial negatif gitu. Atau lower dispersi, ragamnya
varian min rasionya kurang dari 1, Anda maksa pakai Poisson, nah itu maka harus diatur supaya VMR-nya 1 kan gitu kan, maksa, padahal bisa dengan binomial gitu ya. Sekarang metode kuadran ya. Jadi caranya metode kuadran adalah membuktikan titik-titik ini menyebar acak, Poisson, menyebar acak atau menyebar klaster atau menyebar sistematik dengan membuat grid ya. Nah ini areanya di grid kan, di kotak-kotakin, nah di kotak-kotakin, nah ini ya, di kotak-kotakin demikian. Ini sampai jam berapa? Jam 10 kan ya? Halo? Jam 10, Halo. Pak. Sampai jam 10, Pak. Iya, Pak, jam 10, Pak. Oke ya. Jadi ini area di kotak-kotakin, nah di kotak-kotakin. Kemudian M ini banyaknya kotak, N ini banyaknya titik. Rata-rata dia adalah banyaknya titik dibagi banyaknya kotak. Kemudian ragam adalah ini, X ini adalah banyaknya titik dalam kotak. Ini kan penjumlahan setiap kotak dikurangi rata-rata, ini ragamnya. Maka VMR-nya ini, kalau satu pas tadi sudah dibuktikan, dia adalah sebarannya Poisson kan gitu kan. Dan berarti titik dalam ruangnya adalah acak. Jadi itu ada sebaran peluang, ada sebaran titik dalam ruang, sesuatu yang berbeda ya. Kalau sebaran peluang itu adalah angkanya saja yang dilihat kan. Kalau sebaran titik dalam ruang, objeknya dan ruangnya, posisinya di dalam ruang, itu kan. Ngerti maksudnya? Ya. Kalau ini kan, kalau ini 1 sampai N ya, kalau sebaran peluang itu kan diurut aja 1 sampai N, terus itu nyebar acak atau enggak, apa Poisson atau enggak kan gitu kan. Kalau ini tergantung ini posisinya di mana dia. Nah, posisinya. I1 di sini, 2 di sini atau 2 yang di sini, kan beda lagi kan. Nah, itu. Oke. Jadi ini random, cluster, terus kemudian uniform atau sistematik. Nah, ini aja yang diuji ya. Ini saja diuji. Dengan menggunakan K-square jika banyaknya kotak kurang dari 30. Dan ini M-1, maaf ya, ini M-1 kali VMR. Nah, ini adalah nilai K-square-nya. M-1 kali VMR. Nanti dibandingkan dengan Q kuadrat tabir dengan derajat bebas M-1. Oke. Kemudian jika M-nya lebih besar sama dengan 30 pakai sebaran Z. Jadi hipotesisnya adalah acak dan tidak acak. Tidak menjawab tidak acak itu apa? Klaster atau sistematik kan gitu kan. Untuk hipotesis yang menggunakan Q kuadrat. Tapi untuk hipotesis yang menggunakan Z itu berbeda ya. Rumusnya adalah M-1 VMR kurangi M-1 dibagi 2 akar 2 M-1. Dirubah bentuknya jadi ini. Nah ini kalau sebelah kanan itu membuktikan bahwa klaster. Kalau sebelah kiri membuktikan dia uniform. Jadi ini bisa hipotesis untuk Z itu bisa menjawab tidak acak itu bisa bersifat klaster atau uniform. Untuk pembuktian melalui Z, sebaran Z. Nah itu ya, sebaran Z. Oke, bisa dimengerti ini? Halo. Ya, Pak. Nah itu ya. Jadi Anda bisa lakukan itu. Ini contoh aja ini ya. Contoh, ini ada 10 kotak. Kemudian ini ada angka banyaknya titik, ya kan? Ini varian min VMR-nya 1,11, ini 0,00, ini 8,88, ya kan? Nah ini dihitung ya. Kemudian kita uji ya. Ini Q kuadrat yang ini 9,99,
X kuadrat yang ini 0, X kuadrat yang ini 89, ya kan? Maka bisa disimpulkan lebih kecil, yang ini kan lebih kecil dari ini kan, maka disimpulkan ini adalah yang mana? Ini dengan ini tidak acak, tapi yang ini acak, gitu ya. Jadi maaf, yang ini acak, yang ini tidak acak ya. Tadi kan acak dan tidak acak kan, yang ini tidak acak ya, yang ini dianggap acak ya. Nah itu, oke, itu saja. Contoh yang lain ini. Sekarang ini contoh yang pakai Z ya. Harusnya ini 36 kan, lebih besar. Ya, kita lihat min 2,18. Nah, kita lihat dua arah, kita hipotesis dua arah. Nah, ini ternyata dia lebih kecil dari min 1,96. Maka dia tidak acak, tetapi dia adalah sistematis, ya kan? Titik ini menyebar sistematis. Nah, itu. Bisa dimengerti? Halo. Bisa, Pak. Ya, bisa, Pak. Oke. Ini contoh yang lain ya. Nah ini. Ini misalkan objek kita ya. Nah ini jumlah objeknya ya. Kan tadi, kalau tadi kan titik-titik langsung ya, ini sudah kumulatif pada satu area kan, gitu kan. Nah ini boleh yang ini modified area kan. Nah itu. Nah, kemudian Anda hitung dapat PMR-nya ini lebih besar dari 1,96, artinya dia menggerombol kan. Nah, itu bisa dicek dengan deskriptif saja, Anda grupkan. Kalau menggerombol itu adalah ada besarnya kemudian turun pelan-pelan. Ini kan besar kemudian turun pelan-pelan. Nah, turun pelan-pelan. Groupingnya, warnanya grouping ya. Nah, maka ini gerombol, ya, gerombol. Oke, ini kan grouping warnanya. Ini tebal, misalkan tebalnya di sini, lalu berkurang ke sini, gitu. Itu gerombol, ya, pelan-pelan. Contoh yang lain, ini ya. Nah, ini menyebar acak. Titik ini, angka ini. Dibuktikan dia menyebar acak. Kalau Anda grupkan, pola-pola ini tidak berpola. Groupingnya tidak berpola. Ini ada grouping lagi. Soal yang satu ini ya. Jadi ini groupingnya tidak berpola. Deskriptif yang ini ya. Kalau ini pakai pengujian ya. Maka dia adalah acak, ya kan? Tidak berpola. Kemudian ini contoh yang lain ini ya. Ternyata ini adalah menyebar sistematis angka ini. Ini kan banyaknya objek kan ya pada ruangan. Nah, ini. Kemudian kalau Anda grouping, ternyata sistematis. Anda lihat ini yang tidak terlalu intens bentuknya seret, gitu kan. Seret, yang intens bentuknya diagonal. Nah, gitu kan. Maka ini bisa sistem. Jadi ada polanya, kepadatannya berpola. Ini diagonal, diagonal, ini diagonal, ini diagonal, nah ini diagonal, gitu. Ya, maka ini adalah sistematis. Bisa di deskriptif saja bisa, tapi ini tidak akurat. Kalau Anda uji bisa akurat. Ada yang tanyakan? Nah, ini Tidak ada, nanti Pak. aja. Nanti yang ini hotspotnya nanti ya, besok, minggu depan ya. Macam-macam, ada hotspot, ada macam-macam nih. Nah, ini minggu depan aja. Nanti yang 2 titik, terus ada scan juga ada, ini minggu depan aja ya. Oke, bisa ada yang tanyakan ini? Tidak, Pak. Oke, absennya tolong dibuat ya. Nanti dia di email, di WA, dengan juga rekamannya ya. Rekamannya ya. Halo. Iya, Pak. Halo. Rekamannya nanti dibuat ya. Kemudian kalau dulu di kelas tuh saya pakai PR setiap kali meeting, ini perlu nggak ya? Persoalannya Anda nggak bisa nyari, Belum, Pak. nggak bisa nyari data-data, nggak bisa kemana-mana kan ya?
Iya, ya udah nggak usah PR dulu lah. Biar aja gini ya. Darurat ini kan. Karena Iya Pak. darurat ya biar aja. Ya kita yang penting materinya masuk, ujian-ujiannya nanti kita pikirin belakangan. Itu aja ya. Supaya Anda tenang, kita juga tenang. Materinya sudah saya kasihkan ke PJ-nya. Nanti saya tambahin materi tambahan untuk minggu depan. Tadi baru separuhnya materi yang pemindahan, terus scan itu ya. Nanti yang K-function untuk 2 objek gitu ya, itu yang belum. Jadi saya akhiri sekian meskipun kurang 5 menit karena saya udah haus ya. Gak apa-apa kan? Jadi saya tutup. Ya, Pak. Saya tutup. Saya akhiri. Terima kasih semua. Semoga Anda sehat terus dan lancar studinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Saya tutup ya. Nanti saya dikasih rekamannya ya sama absensinya. Oke? Iya, Pak. Ya Pak. Ya, Pak.